Salim kemana ya kalau udah jam segini nggak ada kabar sama sekali? Kayak apa coba dia sekarang? Ini kalau sampai ada apa-apa sama dia, rencana saya gagal. Bukan Raymond yang ngabisin dia. Saya yang ngabisin dia langsung. Apa aku ke rumah Nawang aja ya, cek kondisi. Jadi kalau ada apa-apa sama Salim, aku langsung bisa bertindak. Mumpung aku pakai mobil yang lain. Jadi kalau aku awasin rumah Raymond pakai mobil ini, pasti nggak akan ada yang tahu. Pelan-pelan, megangnya pelan-pelan. Nggak sakit, Pak. Saya bilang apa? Kamu jangan coba-coba mendekat. Kamu akan tahu akibatnya, ya? Ada yang berantem. Wah, harus lapor Bu Nawang nih. Saya nggak boleh ketangkap. Saya nggak mau sampai harus masuk penjara. Bu Lisa harus lindungi saya. Jadi Pak Salim itu orang suruhannya Tante Lisa? Dari mana Non Putri bisa tahu soal itu? Dia kayak bisa dengar suara hati saya. Pak Salim, saya tahu Pak Salim gak usah bohong deh. Udah ketahuan semuanya. Ayo. Salim. Nah Putri. Kejar Om Jojo, kejar lagi. Iya Non. Salim. Pi, Ya sayang. Pipi lihat Putri nggak ya? Emang nggak ada di kamarnya? Mimpi udah cari di kamar yang nggak ada. Di kamar mandi juga nggak ada. Coba tanya Jojo Mi. Iya, iya. Permisi. Permisi. Sebentar. Iya, Pak? Maaf Bu Nawang, Pak Remonnya ada? Ada, sebentar ya, Pak ya? Iya Bu. Pi, Iya Mi. Pipi dicari Pak Yudi. Security komplek kita, Pi. Tumben-tumbenan. Ada apa Mi? Nggak tahu. Ayo, Pi. Jojo kemana sih? Ya Pak Yudi, kenapa? Barusan Mas Jojo ribut sama supir barunya Bapak di jalan dekat taman. Maksud Bapak Salim, supir saya? Iya, supir yang sering jemput Bapak. Saya juga sempat lihat supir barunya Bapak itu meeting Mbak Putri. Putri, Pi. Kita susul Putri, Pi. Buruan. Pelan-pelan Mi, pelan-pelan. Ya. Kenapa kayak marah-marah sama Pak Salim? Ngejar-ngejar Pak Salim lagi. Kayaknya dia nggak beres nih sama Pak Salim. Pak Salim? Pak Salim kenapa Pak Salim? Pangeran, tahan dia Pangeran. Ini orang nggak tahu diri. Ampun Mas. Pulang ajar. Ini orang harus saya kasih pelajaran Pangeran. Ampun Mas. Om Jojo kenapa dari tadi kenapa ngejar Pak Salim? Kenapa marah banget? Pangeran, ini orang nggak taunya mata-mata selama ini. Dia itu sebenarnya anak buahnya Bu Lisa. Salim? Jangan kabur lu. Masuk, Salim. Waduh, pakai mobil Pangeran. Maafkan saya Bu Lisa. Maaf. Saya nggak ngerti apa yang terjadi sih Om. Pangeran, Sayang kamu kenapa malam-malam keluar rumah? aku tadi ngikutin Pak Salim. Om Jojo juga ikutan dan bantuin aku. Pangeran, Non Putri tadi kalau nggak ada Om Jojo nggak tahu dia jadi apa sama botak. Non Putri, makanya Non, lain kali kalau ada apa-apa itu ajak Om Jojo. Biar Om Jojo bisa ngelindungi Non Putri. Ya? Nggak sayang, masalahnya kamu kenapa malam-malam kejar Pak Salim kayak tadi? Emang ada apa? Ternyata Pak Salim itu mata-matanya Tante Lisa. Putri, kamu nggak apa-apa kan sayang? Tadi kata Pak Yudi,
Kamu dipiting sama Salim, bener? Aku nggak apa-apa, Bu. Karena ada Om Jojo yang nolongin aku. Terus juga ada Pangeran. Ini ada apa sih sebenarnya? Salim mana Salim? Jo? Kenapa kalian berdua di luar? Kita bicarain semuanya di rumah ya, Pak. Gue harus hati-hati banget nih sama Citra. Dia jadi baperan dan sensitif banget nih gara-gara pengaruh hormon. Salah-salah, gue sama dia bisa jadi ribut lagi. Sayang, udah. Biar aku aja. Jadi sekarang cuciannya biar aku aja yang cuci. Kamu istirahat, oke? Dan nanti kalau Raisa malam-malam bangun minta susu, biar aku aja yang buatin. Jadi kamu gak usah begadang lagi ya. Tumben banget kamu perhatian kayak gini ke aku. Ya karena aku tuh gak mau kamu capek. Karena tuh kehamilan di 3 bulan pertama itu lagi riskan-riskannya. Terus orang-orang juga bilang di luar sana kalau kehamilan kedua itu lebih berat daripada yang pertama karena faktor usia. Iya sama aja dengan kata lain kamu bilang kalau aku itu udah tua. Suami kamu denger ya. Aku tua-tua gini bisa apa-apa sendiri. Nggak perlu bantuan kamu. Kamu ini kenapa sih jadi orang? Udah. Ini buat aku aja, aku bawa. Sayang. Terus aku bilangin sama kamu ya. Jangan mentang-mentang aku udah tua menurut kamu, jadi aku nggak bisa sendiri. Dan jangan jadiin alasan ya, buat kamu cari istri lain. Iya emang menurut kamu aku udah tua, terus aku udah nggak cantik lagi kayak dulu. Tapi jangan jadiin itu alasan buat kamu cari istri lain. Ngerti kamu? Gak ada maksud aku kayak gitu, istri. Sayang. Kenapa jadi merembet ke sana segala sih bahasanya? Bener-bener deh nih hormon. Mesti banyak-banyak sabar, tak? Sabar. Jadi ternyata anak buah Lisa itu udah ada di mana-mana sekarang, Pi. Yang penting sekarang kita udah tahu kalau Tante Lisa kirim orang buat mata-matain keluarga kita. Dan itu nggak nutup kemungkinan kalau Tante Lisa akan ngelakuin hal yang sama lagi. Jadi kita harus hati-hati. Iya, Put, benar. Makanya selama ini Tante Lisa tuh tahu ibu ada di mana dan gimana keadaan ibu. Ya ternyata Salim yang ngelaporin. Ya makanya itu Mi, kita lapor aja polisi. Selesai. Jangan dulu, Pi. Sebelumnya maaf, Bu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita segera laporin Tante Lisa. Ibu lihat sendiri kan? Karena Pak Salim, Putri hampir aja celaka. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau Tante Lisa bisa melakukan hal yang lebih parah lagi. Gimana ya? Ibu kan kenal sama Tante Lisa. Bahkan ibu sendiri pernah laporin Tante Lisa. Tapi setelah dia bebas, apa yang terjadi? Dia lebih nekat dan dia lebih jahat lagi kan? Paling nggak kita pikirin dulu gimana langkah yang tepat. Karena ibu nggak mau, karena kita salah langkah, akhirnya itu membahayakan kita semua. Pipi mau bicara sebentar yuk. Bentar ya, Bapak tinggal ya. Perbuatan Lisa sudah sangat-sangat keterlaluan. Kenapa sih, Mi? Mimi nggak laporin Lisa aja ke polisi? Iya, Mimi mau, Pi. Tapi kan paling enggak kita tunggu hasil tes DNA. Yang waktu itu Pipi ajuin ke lab kan. Kalau hasilnya keluar, terbukti Lisa malsuin tes DNA-nya. Ya kita kan bisa dengan mudah penjarain Lisa. Jojo mana? Jojo! Pulang Pak Bos. Sini kamu. Kamu tuh lain kali kalau terima orang itu hati-hati dong. Harus jelas. Iya Pak Bos, saya minta maaf.
Bos Mimi, saya minta maaf ya. Ini semua itu salah saya. Soalnya saya milih botak kerja di sini. Pokoknya saya janji Pak Bos, mulai besok saya akan detail cari tahu bibit-bebet bobotnya dulu, ya. Enggak gitu juga kali mau cari mantu. Yang penting jelas, Jo, jelas. Siapa dia, dari mana dia. Iya Pak Bos. Ibu pasti khawatir deh Tante Lisa akan nyakitin aku. Makanya ibu nggak mau laporin Tante Lisa ke polisi dulu. Sayang, kamu apa nggak cerita sama ibu soal apa yang Tante Lisa bilang sama kamu? Tante Lisa yang aku ngaku sebagai ibu kandung kamu. Tadinya emang aku mau bilang. Tapi belum sempat aku bilang tiba-tiba ada masalah Pak Salim itu. Ah iya, kamu kenapa malam-malam tiba-tiba kesini? Nggak ngabarin aku juga? Saya mau cerita sama kamu. Saya baru aja dari apartemen Tante Lisa. Dan saya ancam dia. Kalau saya akan laporin dia ke polisi. Non? Non, ini Bibi. Bi, bentar dulu masih pagi, aku siangan aja ke kantornya ya. Iya, tapi ini ada kiriman nih buat Non. Masuk, Bi. Nih Non, kirimannya. Kiriman, Bi. Iya. Pasti dari Tristan ya? Nggak tahu Non. Kurirnya cuma bilang katanya ini bunga buat Non Melani Arkandini. Oke. Ya udah, Bi. Permisi ya Non. Oh my God. Tristan lucu banget sih. Pagi-pagi gini kirim bunga. Udah bunganya bagus banget lagi. Ini Rizky nyebelin banget sih. Gak jadi bagus bunganya, jelek. Ngapain coba dia kirimin gue bunga? Oh my God, sumpah nih. Sumpah ya Rizky beneran nyebelin banget. Please help me. Kenapa sih? Kenapa? Salah nih banget loh. Pagi-pagi udah dapet bunga malah marah-marah. Ya justru bunga ini yang bikin gue emosi. Ini bunga dari Rizky, gue pikir dari Tristan. Ya udah nih, ini for you. You keep it, I don't want it. Males banget. Sekarang mending gue siap-siap daripada sekarang gue bad mood kayak gini. Bye. Mulai childish. Bunganya udah sampai di rumah Mel. Gue sih nggak yakin kalau dia suka. Kalau pahitnya dia buang ke tong sampah juga bodo amat. Yang penting gue pede aja dulu.